Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Hadid ayat ketiga. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih dapat berkumpul dalam ruang masjid untuk belajar Al-Quran. Nak tentu dewa duit ni ke dipakai mati dan kan kita tampang. Syukur dibagi ampek dek para ulama. Pertama secara syariat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu anak ketik pun pandai mengucapkan itu. Anak TK bisa pun mengucapkan itu. Allah kau bernilai di sisi Allah. Kalau hanya di tingkat syariat belum bernilai di sisi Allah. Kita tingkatkan syukur yang kedua secara tarikat, iaitu membawa nikmat Allah yang diberikan ke kita ke jalan Allah. Dia gi awak kaki kita langkahkan kepada tempat ibadah. Dia gi kita harta kita keluarkan di jalan Allah. Secara hakikat merasakan nikmat dan dia gi Allah seketik itu banyak. Walaupun seketik kita diberi harta, tetapi kesehatan lawapuk lama diberi Allah Subhanahu wa taala. Secara makrifat selalu merasakan di dalam pandangan Allah. Kita kodak lebih dari pandangan Allah. Dari awak jago pagi sampai Allah balik, tetap kita dipandang dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke permukaan bumi, setelah kembalinya wafatnya Nabi Isa alaihissalam, manusia berada di zaman futur. Artinya tak ada petunjuk yang akan diikut. Dilahirkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita di dalam berakidah, di dalam beribadah dan di dalam bermuamalah. Apa keci Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah. Barang siapa yang mengharap rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dan hari yang akhir. Wa zakarallaha katsira. Mereka itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itulah ikutan kita dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Ayat ini kita kaji malam kini surah Al-Hadid. Ayat ko dimulai oleh Allah dengan kata-kata hu. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Hu itu termasuk satu daripada nama Allah. Kahu itulah berhimpunnya 99 nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, dia yang pengasih. Hu itu artinya dia. Ar-Rahim yang maha penyayang, dialah yang maha penyayang. Al-Quddus yang maha suci, dialah yang maha suci. Kalau nafas kita keluar apa ungkapan?
Hura berarti nafas tu secara tak sadar kita nafas tu tetap berzikir ke Allah. Kalau kita lakukan itu buang nafas keluar ke dalam Allah, berarti kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang kita tak menyadari itu. Cuma kita harus tahu tu, menyadari dengan ilmu tadi. Kalau tak ada kita diberikan hayat oleh Allah, takkan turun nyanyi nafas awak dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Dia yang awal, wal awalu. Dari mana awalnya Allah? Di ulama disampaikan ada alam 7 nama. Pertama dinamakan alam ahdah. Yang kedua alam wahdah, ketiga alam wahdiyah, nan keempat alam arwah, nan kelima alam jisim, ajsam. Itu dalam kandungan bapak itu. Alam misal, yang keenam alam ajsam, alam rahim, nan ketujuh iaitu alam insan. Tiba kita di dunia namanya alam insan. Awak cari alam pertama, yang pertama di waktu alun ada sesuatu pun di situ. Alam ahdah. Dinamo Allah menamakan dirinya di alam ahdah tadi Zatul Buti. Lain mendengar pak Zatul Buti itu tak? Lain. Zat sama tomato. Alun ada aras, alun ada kursi, alun ada surga, alun ada neraka. Hanya Allah sendirian. Namanya alam ahdah. Kemudian alam kedua alam wahdah, alam keesaan Allah. Di situ Allah menamakan dirinya Nurzat. Kaji kita gak lui malam gini hati-hati nama. Nur apa artinya? Cahaya, boleh diartikan kebenaran. Zat itulah Allah. Kemudian alam wahdiyah. Di alam wahdiyah kala Allah ingin menciptakan makhluk. Apa kecil Allah? Ana kanzan mahfian, aku perbendaharaan yang tersembunyi. An uhibu an urafah, aku cinta dikenal. Wa nafakhtu fihi miruhi, maka kutipkanlah ruhku. Aku asal kejadian diri aku. Nak tahu kita di diri tak? Kalau tak tahu di diri lah dapat diri itu pulang selamat ke Allah besok. Tidak. Setelah ditiupkan di Allah, tiupan pertama tadi itulah yang dinamakan Nur Muhammad. Kalau Allah zat, kalau Muhammad sifat. Zat itu meniupkan namanya sifat. La ada Nur Muhammad dipandang oleh Allah Nur tadi. Kerana dipandang yang menciptakan, bapa keringat menetes di 124.000 tu ruh para nabi. Tetesan ketik itulah nan ruh kita. Itu asal kejadian diri tadi. Kemudian la ada ruh tadi pindah ke alam arwah. Di alam arwah kulah dikumpulkan kita di Allah dahulu. Ditanya seluruh arwah tadi, kalau banyak arwah namanya, kalau cik ruh namanya. Apa tanya Allah? Alastu bi rabbikum, tiada ada ke aku yang Tuhan kamu, kecil Allah. Dijawab dek ruh awak sama-sama situ. Qalu bala syahidana, sungguh benar nyata menyaksikan kami. Alun ada tubuh boleh tak? Hanya nanado dulu ruh. Di dalam petata Minang, ruh satu insan sarupo taga dek tubuh balainan. Asal kejadian ruh tu satu dari Nur Muhammad. Cuma tubuh kita yang balainan. Kalau ruh tu sama aja kadangnya. Bilanya menentukan tua, jasad dulunya masuk ke tubuh, jasad lah menentukan tua tadi. Kalau ruh sama aja kadang. Diberi kita amanah empik di alam arwah tadi. Pertama untuk mengenal Allah, yang kedua untuk beribadah kepada Allah, yang ketiga untuk menyembah Allah, dan keempat untuk mengembalikan seluruh nan ado tadi kepada Allah. Aku amanah nan empik pun kita dan diberikan di Allah kawak. Setelah ada ruh tadi, kalau ruh aja tu lu manusia namanya tak? Diciptakanlah jasad tadi oleh Allah di alam misal kandungan bapak. Aliado kita nan bin ibu di dunia. Kalau lah mati bapak orang nikah, aliado bin ibu. Apa nado? Bin bapak, asal kejadiannya tadi dari bapak.
Kalau asal nasab dari bapak, kalau suku dari ibu. Di situ kita di alam misal tadi. Kemudian dari alam misal dipindahkan, diturunkan ke alam ajisam, rahim ibu. Berapa lama kita dalam rahim? 9 bulan. Laba bentuk, laba rupa dalam rahim nyotabaring. Dek kehendak dari Allah, malaikat Jibril melakukan, baru ditipkan ruh. Di 4 bulan 10 hari ditipkan ruh ke tubuh kita. Apa nama pertama? Ruh. Ditipkan ruh ke jasad awak tadi. Lah ditipkan ruh setelah tibonya di jasad, lah meliputinya sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu dari rambutnya salai sampai darahnya setitik, jiwa nama oleh. Kalau gilo masaki apa masaki? Masaki jiwa. Dak masaki ruh dak. Jiwa nama oleh tiba di jasad awak tadi. Lah meliputinya di tubuh awak tadi. Kemudian lah mulainya menginginkan sesuatu, bakon dak ke sesuatu, hati nama. Lah mulainya menginginkan sesuatu, nafsu nama. Bakondaknya kepada yang buruk, amaratu bisuk nama. Stabil kondaknya, lawamah nama. Bakondaknya kanan baik, mutmainnah namanya. Jadi harus kita proses apa tadi. Kalau lah sampainya di mutmainnah tadi, kau nyala mulai tonang kau. Ikolah besok yang dipanggil di Allah di waktu kita ke pulang. Tak langsung dicabut di Allah yang ruh tadi. Apa panggilan Allah? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafs yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Alam mulai kita hidup situ 120 hari di alam rahim tadi. Dari alam rahim berpindah ke alam insan, alam dunia kini. Ala tiba kita di dunia tak? Tiba lahir awak ke dunia, setiap anak yang dilahirkan tadi pastinya menangis. Kalau yang normalnya, apa yang ditangiskan itu? Janjinya kepada Allah. Bukannya dari tempatnya sajuk kena nangis. Janji kita alastu birabbikum tadilah kita ungkapkan ke Allah. Awak akan menyembah Allah, awak akan mengenal Allah, awak akan beribadah kepada Allah. Tiba di dunia lah mulai lupa dek awak tu. Lah dia bagi kita makanan dek susu dek ibu kita, lah dua ni awak ingat. Allah cik, susu cik. Lah dia bagi kita pakaian, lah tiga ni awak ingat. Lah mulai kita makan pisang buai, lampek awak ingat. Lah dia bagi pakaian, lah 5, lah penuh hati awak di dunia tadi. Tuan Qadi di padang gantiang andomo di sarwaso. Kok tak di dunia ni mandindiang, pandang ke Allah sungguhnya tu. Tu ni ambil awak dalam solat. Sehingga takbir kita, Allahu Akbar. Dan pengguna lopi ke tengah sawah. Lopi nyokap kumbu pengguna awak tadi. Apa sebabnya? Diambil awak di dunia tadi. Konon harus kita kenal kembali. Kadang-kadang tauhid kita batal tauhid tadi dalam kehidupan awak. Mana contohnya? Kecil Allah dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam duduk di atas aras. Kalau awak pahami ayat itu secara arti terjemah, berarti Allah kan di hati Allah oleh. Sedangkan dalam akidah Tahawiyah disampaikan Allah munassahun jihadisid. Allah itu suci di 6 arah. Idak di hati, idak di bawah, idak di kiri, idak di kanan, idak di muka, idak di belakang. Kalau di hatinya tak ada di bawah tak? Kalau di kirinya tak ada di kanan. Kalau di muka tak ada di belakang. Wa ma'akum wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
Dia Allah berserta kamu, bersamamu. Apa nama sama awak? Sifatnya. Dimanapun kamu berada, dan dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Batal takbir awak, Allahu Akbar, Allah Maha besar, awak nunjuk Allah di atas. Batal takbir awak? Batal. Kece Ali allazi ayana yuqalu aina, yang sudah ada tidak pantas ia disebut di mana. Ala tiba kita di dunia. Kono kita cari balik supaya dapatnya balik ungkapan alastu birabbikum ketika di alam arwah tadi. Kono kita cari balik dengan Al-Quran, dengan pelajaran tarikat tadi. Carilah dalam zikir, lakukan dalam solat, biasakan dalam hidup sehari-hari. Disudai tak kalau kita kaba pulang, ketika angin nambah tiup, napas kita le angin nak batiup sudi waktu ke mati itu. Ketika ombak nambah sabung, tak bahasa gak gelombang ni nanti di waktu sakratul maut. Kedatang iblis tu mambu air, mambu nasi kawak. Dek wak awi tak tertanggung di waktu itu. Apa kecil iblis? Wahai ibu dengan bapa atau handai dengan tolan, air kau laikan minum, nasi kau laikan makan. Namun semantang pun buat itu dua kalah Tuhan yang satu dutukan Nabi Muhammad. Dia awak nanda air besok kita tuwi itu mati dalam keadaan sosek. Kono kita cari. Lakukan dalam salat, biasakan dalam hidup sehari-hari. Disudai tak kalau kita kaba pulang, katiku angin nembak tiup, katiku ombak nembak sabung, kok buruangnya katobang, pailah ru tadi, sangkanya katinggal, aku yang sangka, hak bapulang kanan punyo, dibaca kena orang yang tinggal, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Kini kita kaji alam ke alam gini malam gini. Latibo kita di dunia ada jalan yang kita turi tadi 70 aku sampai ke Allah. Pertama jalan syariat namanya. Yang kedua tarikat, ketiga hakikat, keempat makrifat, kelima mahabbah, keenam fana, yang ketujuh baqa. Tu jalan 70 yang kan awak ikut. Syariat yang tampaknya tu tarikat adalah jalan hakikat, tujuan batin, makrifat adalah pengenalan de iman pembalui tubuh. Apa nak syariat? Segala yang dapat dicaliat, dicium, dirasa dengan kulit, dengan daging yang hitam, putih, harum, wangi. Duduk togak itu salat tadi tak? Itu syariat itu. Tarikatnya mana tu? Bacaan salat tadi. Hakikatnya merasakan hadirnya Allah dalam salat tadi. Marifat kenal awak je Allah. Kalau tak kenal aja Allah tadi dalam salat, samunya menggantang anak ayam. Yang kedua, tarikat artinya jalan. Hakikat itu adalah merasakan Allah. Makrifat pengenalan. Kalau lah kenal awak boleh. Kita kan lebih banyak tak? Anak lah 10 tahun di Pekanbaru, awak lah kenal je anak. Lego disobui nama anak dia, awak tiba anak. Tidak lah. Awak lah kenal je nyo. Tanpa disabui anak tadi tingkat sini aja sabui nama la ilaha illallah zikir. Tanpa disabuinya lah ado di dalam. La kenal awak baru timbul mahabbah. Apa arti mahabbah? Cinta. Kalau awak kan babini awak akan berkenal orang ni lu kau tang katua gina. Kalau dak kenal nya lain nanti kan tang katua gini. Tentu dek awak buat tayo bogok godau orang tahu apa. Kenal dulu. Kalau sampai di mahabbah tadi keluar kata-kata romantis kau disampaikan di Rabi'atun Adawiyah. Apa kecik Rabi'atun Adawiyah? Wahai Allah, kalau aku solat masih mengharap surgamu, tutup surgamu daripada aku. Kalau aku solat takut di nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Sekali-kali engkau jangan berpaling daripada aku ya Allah, karena aku rindu cinta kepadamu. Itu dapat pulang selamat. Kemudian setelah adu mahabbah, fana. Apa nama fana? Tiado. Ada 3 fana tadi. Fana pada fi'il, fi'il arti perbuatan. Segala yang mawujud menunjukkan kepada wujud. Mana yang mawujud? Kau tubuh kita kau mawujud tak? Dunia kau mawujud menunjukkan kepada wujud. Wujud apa? Wujud siapa? Wujud Allah, adonya Allah.
Fana pada asma segala nenado kebenaran semata-mata. Fana pada sifat, hilang kalimah padam cahaya sampai hilang lanyo diri. Di dalam buluh babuluh, dalam buluh tarang baduri. Di tubuh ada batubuh, di tubuh insan tajali. Muhammad memoca tubuh, di situ Allah tajali. Arti situ, atu yang akan menyembah Allah. Apa nama tadi? Muhammad tadi. Yang terpuji tu. Itu yang akan terhubung ya Allah. Kalau badan itu hanya menurutkan gerakan. Yang akan terhubung ya Allah. Tu nan sabona diri awak tadi. Lekan nyawa tu dek tubuh ke tubuh dek Muhammad, rasio pada Allah. Atu jalan tuju itu dengan kita tuwi di dunia. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, mahabbah, fana. Setelah pulang kita besok, kita tuwi pula tuju untuk sampai ke tujuan awak. Pertama di alam kubur, sampai hari kiamat itu. Sesudah itu di padang mahsyar. Sesudah itu mengambil catatan amal kebaikan dan keburukan. Nan kampe di mizan, nan kalimo sirat, nan kanam surga, neraka, nan ketujuh surga. Atau dua tempat awak. Kalau kita tak kenal ya Allah dunia, neraka tempat kembali besok. Kalau kenal ya Allah, surga tempat kembali awak. Adat di bodi Caniago, cupak di kota orang Paliang. Dunia bi kiamat tibo, labu lurui jalan basimpang. Ibadah di dunia kok tak ada, alamat badan kata buang. Kemana kita kata buang? Ke dalam nerakanya Allah. Padahal manusia pertama diciptakan Nabi Adam alaihissalam berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awak sudah dapat pulang kepada surga balik. Artinya pulang kampung awak, pulang ke tempat asal awak mula Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mulanya awalnya Allah tadi. Jadi dari mana asal kejadian diri tadi? Dari nur Muhammad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah kenal dengan dirinya, maka kenalnya aja Allah. Itulah kenal aja Allah tak? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal dengan Allah, tiada jasadnya tadi. Hati gerak tu hanya gerak Allah diberikan ke kita. Man arafa rabbahu kalla lisana. Siapa yang telah kenal dengan Allah, keluh lidahnya. Lalamu anak kita diantau disebut nama dia, awak apa perasaan awak deh? Lebur perasaan jo anak tadi. Apa sebabnya? Awak lah kenal, awak lah cinta anak. Akhirnya kita bawa ke Allah itu. Kadang-kadang tak bisa lebur perasaan awak tadi. Ya Allah, ada yang ambil kita dunia. Ada yang ambil awak hasad. Apa yang hasad? Tak senang mencelikkan dapat nikmat. Tu hasad nama tu. Ada yang ambil kita al-kibru nama sombong. Diambil awak itu tu. Tidak bisa kita diagi sombong dari iblis. Ditanamkan rasa ujub di hati awak tadi. Apa ni ujub? Merasa pandai je awak seorang. Tidak diakui di orang lewat merasa hebat seorang. Ujub nama tu. Kalau masih ada itu, yang ruh tidak, yang sebenar diri tadi tidak bisanya terhubung kepada Allah. Apa sebabnya? Diambilnya dek rasa merasa yang tidak baik tadi. Yang menghijab kita dengan Allah tadi kadang diri awak sendiri tadi. Itu yang menghijab awak. Kemudian kita usulkan, ulama menyampaikan pertama tahalli awak. Buang dulu sifat-sifat tidak baik tadi di hati awak. Kalau dalam kandang, kalau ada musang tak mau ayam masuk tak? Tak mau takui. Kalau masih ada sifat tidak baik di hati, di pupus salat, di pupus zikir, tak mau masuk ke dalam. Semakin salat awak, semakin 2 jam mau tanurang tengah sawah deh. Kemudian tahalli, baru isi dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Itu zikir tujuan tadi tu. Apa nak zikir? Ungkapan lisan kita untuk mendekatkan awak kepada Allah. Kemudian baru tajalli. Tajalli artinya menampakkan. Nampak dia awak oleh kekuasaan Allah. Kemanapun awak memandang, nampak dia awak oleh kekuasaan Allah. Sekali-kali memandang kita keluar diri kita ke alam semesta, alai nampak kekuasaan Allah dia awak. Awak nanda hujan nak dia hujan dia Allah dia. Jagung sudah bertanam. Sekali-kali memandang awak ke diri awak tadi.
Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanyang, sunyi dari nan di luar, hanyang dari nan di dalam. Nyatukan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Diri mana mandang? Diri yang zahir memandang diri yang batin tadi. Akan ada batin nama je tak? Ada tubuh kasar, ada tubuh batin dan ada tubuh halui. Di dalam buluh babuluh, dalam buluh talang baduri. Di tubuh ada batubuh, di tubuh insan tajali. Balam tabang baraba mandi, inggut di rantiang dahan patah. Nyatukan pandang pada diri, boleh nak nyatu wujudnya Allah. Lah nyatu memandang ke diri tadi, nyatu dia awak adunya Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita hanya diberikan, dititipkan oleh Allah, seketik nikmat dititipkan Allah kawa, terkadang kita lupa awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak kita ingat balik dengan perbanyak ibadah dan perbanyak kita zikir selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itu disampaikan oleh para ulama, mutu qabla antamutu, matilah sebelum engkau mati. Alah pandai pak-pak ibu-ibu mati sebelum mati. Belum pandai wak dah. Kita calik dah. Kita contoh kaji. Minta foto tu ampel dah. Nak be dia awak mati sebelum mati. Nak jangan awak kota juga awak nan hebat, awak nan berkuasa di dunia tadi, awak nan berilmu. Hati-hati calik mah. Pertama tubuh kasar badan. Yang kedua hati. Dan ketiga ruh. Dan keempat sir. Dan kelima sifat ma'ni. Dan keenam sifat ma'nawiyah. Dan ketujuh Allah. Aku tadi wal awalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir, dia Allah yang zahir dan dia Allah yang batin. Zahir yang dibatinkan namanya tarki atau tarukah. Zahir yang dibatinkan. Abek kola tawak dikaji tu ada merasa pandai oleh tak merasa awak yang punya kudrat. Kalau kita calik secara syariat, kalau dicalik awak kan tubuh yang bergerak untuknya. Kau zahir kita batinkan dulu kau. Tubuh yang pai kasawa, tubuh yang pai wirid, tubuh yang mandi. Tu nampaknya dak awak syariatnya tadi. Tetapi tubuh kau takkan bisa bergerak kalau tak diperintahkan oleh hati. Lafana kau tak? Kau jangan mati kau. Kalau tak diperintahkan oleh hati, berarti hatilah yang menggerakkan tubuh. Kalau di hati masih ada sifat tidak baik, digerakkan tubuh kau kepada yang tak baik. Kau isi kunci kau. Kecek Nabi ala fil jasadi ibni Adam mudghah. Ketahui dalam tubuh anak Adam itu ada sekumpar darah. Hati itu. Iza solahat jasadul qulub. Apabila rusak yang baik yang sekumpar darah tadi, baik perbuatannya. Apabila rusak yang sekumpar darah, rusak perbuatannya, amalnya. Ala kulihal qulub, ketahuilah ia adalah hati. Aku yang perlu tazkiyatun nafs, nama pensucian hati. Kalaulah suci hati, baik perbuatannya tadi. Kemudian tubuh je hati kau tak akan bisa bergerak kalau tak digerakkan oleh ruh. Lah tiga tak? Berarti ruhlah yang menggerakkan hati dan tubuh tadi. Kemudian ruh kau tak akan bisa menggerakkan hati dan tubuh kalau tak ada sir, rahasia Allah. Wa huwallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dalam surah Al-An'am, dialah Allah mengetahui rahasiamu, sir, wa jahrakum, dan kamu nyatakan. Yang sir tak akan bisa menggerakkan nanti go tadi kalau tak ada sifat ma'ani. Berapa banyak sifat ma'ani dia Wak? Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Itu yang sifat ma'ani dan ada dia Wak tadi.
Sifat ma'ani takkan mampu menggerakkan niko kalau tak ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah apa banyak? 7. Sami'un, qadirun, basirun, muridun, hayun, mutakalimun. Apa bedanya sifat ma'ani dan sifat maknawiyah? Sifat maknawiyah ko di Allah ko akonya mutu qabla anta mutu. Mati maknawi nama matilah sebelum engkau mati. Apa itu? Keadaan mendengar tu kita berhenti sesaat ketika solat tadi. Ketika zikir keadaan mendengar. Sami'un artinya yang memberi pendengaran. Aku nama lagi kau. Basirun yang memberi penglihatan. Sifat ma'ani kau bisa dicabut Allah di dunia kau. Kalau lah lewat umur kita 70 lah mulai telinga dengar tak? Tak tajali maknawiyah ke situ lah. Lah mulai nampak apa yang dia awak tadi. Sifat maknawiyah kau takkan bergerak kalau tidak ada Allah. Kalau mati ya dia tak? Berarti gerak, diam, kudrat, hayat dari Allah. Ada yang ke sawah tadi nah. Tak kabit tu oleh apa lah? Alhamdulillah sudah kojo sawah dia awak. Tak koji awak, salah awak akan nyebut jalan. Astaghfirullah. Jalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Zahir yang dibatinkan, kemudian batin yang kita zahirkan. Seluruh gerak itu Allah. Aku contoh tak? Allah lah yang menggerakkan sifat maknawiyah. Kedua tak? Sifat maknawiyah menggerakkan sifat ma'ani. Sifat ma'ani menggerakkan sir. Sir menggerakkan ruh. Ruh menggerakkan hati. Hati menggerakkan tubuh. Berarti lah ada nawak tu. Tak ada nawak cik. Cuma kita merasa awak nan punya segala sesuatu tadi. Dan ada dititipkan Allah ke kita. Merasa awak nan punya. Terkadang kalaulah sadar awak. Tak terasa dek awak leh. Allah nan punya. Asiko ko. Wala sami'un. Tidak ada yang memberi pendengaran. Wala basirun. Tidak ada yang memberi penglihatan. Wala muridun. Tidak ada yang memberi kehendak. Wala ilmun. Tidak ada yang memberi ilmu. Illallah. Kecuali Allah. Aku siko. Kudrat Allah. Kudrat aku. Kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah. Kalam aku. Kalam Allah sendirinya. Hayat Allah. Hayat aku. Hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah. Ilmu aku. Ilmu Allah sendirinya. Amano yang kan dimasuk tanah besok. Nengkan pulang ke tanah mana? Hati, tubuh je. Hati, kau nengkan masuk tanah. Tubuh cik hati cik masuk ke tanah. Kalau yang ruh, sir, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, aku nengkan pulang ke Allah. Dan nampak kau pulang ke Allah. Yang tubuh je hati dikubur dalam tanah. Yang ruh, aku ikut nengkan pulang ke Allah. Dan nampak kau. Ruh, sir, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Kau yang pulang ke Allah. Berarti yang sebelah diri, yang ruh sir dia mati. Tak mati. Kau dianjak nyodak layu, kau digundam nyodak pocah, dipanggang nyodak hangui. Itulah nang sabona-bonanya diri kita. Leka nyawa tu dek tubuh ke tubuh dek Muhammad. Rasio pada Allah. Aku akan pulang ke Allah. Dibacanya kita ada orang yang tinggal. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya kami milik Allah. Kepadanya lah kami akan kembali. Kami ni banyak dia tak? Pulang awak ke Allah. Kalau tak tentu dia jalan kini. Tak dapat suk pulang selamat kepada Allah. Jalannya. Perbanyak kita ibadah. Kenal awak je diri, kenal awak je Allah, dan perbanyak kita zikir selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itu dapat dia awak suruh dia pulang selamat kepada Allah. Kemudian zikir itu kalau dibagi dalam pengajian, ada jahar, ada khafi. Kalau di tingkat syariat zikir kita jahar. Kalau di khafi tu zikir yang tak ada huruf bersuara tu lah. Cuma kita raso, jo raso tadi. Keputusan kajian ke raso payah tak? Raka raso payah. Ke raso tadi. Apa zikir hafi?
Zikir khafi pertama, sepakat lahir dengan batin menghadap kepada Allah. Mana lahir? Kau nyara tubuh tadi. Batin atau hati tadi. Sepakat zahir dengan batin menghadap kepada Allah. Artinya berpandang-pandangan hamba aja Tuhan. Dalam solat itu aku gak dipasang. Sebelum solat awak jangan takbirnya gitu dulu, perhatikan dulu, dekatkan dulu ke Allah. Lepaskan dunia lu sesaat. Syariat menyuruh kita maduk ke kiblat, sedangkan hakikat menyuruh awak maduk ke Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadap ke wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kadang kita baca dong atau wajah tu dan awak dan hati tak maduk ke Allah. Karena condong kepada agama yang benar, tidaklah aku termasuk kepada golongan orang yang musyrik. Hadap ke Allah. Setelah kita menghadap yang hakikat tadi, yang tubuh batin tadi kepada Allah, amanya orang awak lera. Apa nyerah ke Allah? Inna solati, bahwasanya solatku, wa nusuki dan segala ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam, ataupun dikarenakan Allah. Kalau tak diagi kita kudrat sama di Allah, bisa kita togak kalau tak ada kudrat. Tak bisa. Pandangan syariat dan pandang hakikat tadi beda. Kalau mbok tanya gini, kau siapa yang menunjuk kau? Kalau jawab syariat, ambo yang menunjuk tak. Tapi kalau jawab juga hakikat, kudrat Allah. Ado kita tak bisa nunjuk isu. Lakoma di ruang ICU suat tak bisa nunjuk dah. Tak bisa nunjuk dah. Ado waktunya kita besok tak akan bisa menunjuk dah. Sepakat lahir dengan batin menghadap kepada Allah, artinya berpandang-pandangan hamba aja Tuhan. Seakan-akan awak memandang Allah, musyahadah namanya. Kita tak bisa memandang Allah tak? Seakan-akan awak dipandang Allah. Itunya ihsan tadi. Kalaulah kita lakukan ihsan itu sebelum solat, seakan-akan awak dipandang Allah. Itu solat pasti khusyuk itu. Tapi tidak. Pastikan khusyuk dalam solat tadi. Sebab lada rabita nama ibarat kobau di pawinya sepanjang tali di kalai leh. Tak moncar ke sama orang leh. Ibarat kobau di pawi nak sepanjang tali dia moncar. Tapi kalau dak ada itu baru, lope ke kumbur itu lope ke batam itu kena kita usulkan dengan pengajian. Kemudian hafi di hakikat kalimah sama tomato. Tulisannya Allah, Dawidnya Nur Muhammad. Apa tulisannya? Allah. Zikir apa Allah tu? Zikir kalbu tak? Allah. Tulisannya Dawid Nur Muhammad. Lebih bisa tulisannya Dawid? Tak bisa tak? Setiap ada tulisan pasti ada Dawid itu. Meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu, dari rambut nasalai sampai darah dan setitik, kalimah sama tomato. Hati-hati dengan kaji mah. Kau tanya kaji sudah kaji mah, pada ragu. Hafi di hakikat nur sama tomato yang tahimpun pada urek tali nyawa tu namanya. Kalau tasawuf kita nggak gaya tak? Tali nyawa tu namanya. Adapun gorak nyawa 120 kali senapas. Berapa gorak nyawa itu tadi? 120 kali senapas. Kok zikir awak di situ satu gorak satamat Quran. Satu napas tadi satamat Quran. Kok 120 gorak berapa kali nama Quran tu? Ditehimpunnya pada urik tali nyawa tu namanya. Itu soboknya kalau bahasa Allah mak juga kalau dikelacit lah siko dijagolah bisu awak. Hai bisa jalan jago langkau dalam batang tubuh sehanui bisa mengkat atiak deh. Apa sebab tali nyawa tu disinggung? Selagi ada nyawa yang napas selagi ada napas yang urik tadi tetap apanya. Apabila napas dak ada lela pulang ruh kepada Allah, aku dak bernapas kalau dak ada cik juarti.
Haufi di ma'rifat, hilang kalimah padam cahaya sampai hilang lanyo diri. Hilang na mawujud, maka nyata lana wujud Allah semata-mata. Laisa kamisli se'un, itulah sebenar-benarnya yang kita sembah dalam solat tadi. Apa laisa kamisli se'un? Tak serupa dengan apapun itu yang Allah Subhanahu wa taala. Hanya tak bisa dicapai dengan pelihatan mata, tetapi nyo bisa datang dicapai dengan rasa. Kalau laju rasu kita datang ke Allah tadi, Allah akan datang, akan hadir dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Atur rasu tu dengan kita perbaiki selama menjalani kehidupan di dunia. Ketika Abu Yazid bermimpi, apa mimpi Abu Yazid? Wahai Allah, dari pintu mana aku datang kepada engkau, wahai Allah. Abu Yazid itu seorang wali Allah. Apa kata Allah ke Abu Yazid? Datanglah engkau kepada aku, wahai Abu Yazid, dari pintu aku yang tidak ada. Kau datang wak di pintu Ghaniyun maha kaya, Allah maha kaya. Datang wak di pintu Kudrat, Allah maha berkekuatan. Apa kata Allah ke Abu Yazid? Datanglah engkau dari pintu kehinaan. Kita dalam salat kita suinua lewat. Tak tasu lewat kadang-kadang lewat. Kalau lah terasu di awak-awak menghadap kepada Allah, sedang berdosa gitu, togak awak salat. Kalau mau contoh kaji, awak sedang menundur tengah sawah, dimbawa dek Pak Bupati. Awak sedang menundur sawah, sedang mau ke lubang lunau. Tiba Pak Bupati dekat awak. Pak Bupati sawa bakilek, sepatu bakilek. Dan awak sedang ke lubang lunau, apa perasaan kita di hadapan Pak Bupati? Kita soino awak. Itu hanya di hadapan manusia. Akhirnya kita bawa ke Allah itu. Perasaan hino tadi awak lah sekian lama berdosa. Lah sekian lama umur diberikan Allah kita masih salah di dunia tadi. Etong-etong malah diri kana-kana lanyo badan. Dek lalamu pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa laye, dosa batin, dosa matu jo telingo. Dosa laye ko disobokkan anggota tujuh tadi. Dek mulut, dek telingo, dek mata, dek kaki, dek tangan, dek pawi, dek kemaluan. Dosa batin, kita merasa merendahkan orang lain, tu dosa batin itu. Kok bersobok aja anak ketik anggaplah nyolah lebih suci pada awak sebab umur lalu. Bersobok aja orang tua anggapnya lah banyak ibadah pada awak sebab umur lah lama. Sehingga dah ada oleh rasul lebih dia tiawak tadi. Tong-etong malah diri kana-kana lanyo badan. Dek lah lama pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa laye, dosa batin, dosa matu je telingo. Minta kalampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Tobat seketulnya tabah artinya kembali. Sebab ba'ala dek ba itu, iduk ko ba umpama orang balayih. Lawik lope kadiadang. Angin badai kiri kanan. Apa lawik tu? Lawik tu. Gelombang tak bersiagak yang menyakitkan hati awak di dunia tak? Banyak nak sakit hati, banyak nak buat hati awak. Tapi awak tak boleh bersedih. Lah masak padi digugut, tiok nak masak disabik jua. Disabik lalu diampaikan. Dialah orang banyak buruk, awak babudi baik jua. Allah mauji keimanan. Mungkin dia orang tu Allah mauji awak. Ya boleh sabar tak kau? Uji awak dia. Kita tak boleh merendahkan orang lain. Kita harus merasakan awak yang hina tadi. Lawik lope ka diadangin badai kiri kanan bombak bagalombang pulau. Kok tak tompang di biduk tiri, biduk nindak papandayu. Apa biduk tiri itu? Pengajian yang tak benar awak tak tompang kadang. Ada kaji itu tak benar. Ambo menuntut kali. Apa kaji? Hai golang-golang rayo, golang-golang kudung berbangkitlah engkau dalam batang tubuh sianu. Ambun kate muta ke bawah modu. Lewat mana gaji tu? Nak maju golong-golong orang. Kok dokik orang ni ke Allah golong-golong awak togak ni. Lek kaji benar itu. Tu nya biduk tiri tadi. Biduk nanindak papandayung sampan poca masuk itu. Kamala badan kabagantung. Kabagantung di tali keputui. Putui le tali satu rahim antara awak putui. Isteri tak dapat menolong suami, suami tak dapat menolong isteri, anak tak dapat menolong bapak, bapak tak dapat menolong anak. Bagantung di cahaya kepadam, tak ada oleh pengenang orang tadi. Kadang sakit awak mati tu tak ada pengenang awak tu. Bagantung di kalimah-kalimahnya akan hilang.
lidahnya lah kolu, telingonya lah pokak, matanya lah rabun, kok kudoratnya lah habis. Adalah ube indak lai manggakan, tawa indak lai menginginkan, gantang rasa kida labi. Tabuju badan tengah rumah dan kampung lah taman jangok. Malangkan malin kojuang melasa mencabik kapan. Sayang orang dewak badan sugiro dimandikan. Diosong badan ke bawah, setibu di ketangalaman berkatu arwah di luar badannya. Rumah godang tinggallah engkau, rumah godang tinggallah tinggal. Bukan ketinggal samantaro penyatu selamanya, mampu untung je bagian. Tinggallah anak serta cucu, tinggallah istri je suami. Tinggallah kampung je halaman. Tadi ngin aye panalokin takona kobek nelimo berkucung ate je bawah kobek kepala menyudai. Bararak tandu ke surau mengiring salat empet takbir. Orang banyak togak sembahyang mengiring salat empet takbir. Yosong badan ke kubur etan ke pondam pakubur orang kampung mengiring pulau. Setibu badan di situ tampak tasira tanah penggalian, tampak mengangol yang lahat berubui orang nak menjawab. Bakasu kasih mingkarung bakalang tanah sabingkah. Mair yang maduk ke kiblat di bati papan nusahlai. Badoro tanah penimbunan. Tatogak mejanan duo. Orang kampung babalik pulang badalah tinggal surang saja. Tampaklah kawan yang baduo. Sang kuati orang leka menolong. Kiranya malaikat mungkar nangkir dan tibo. Tanyo tibo siasik datang. Tanyo jua kadijab. Amal di dunia kok tak ada. Dondam sangketo kok lun selesai. Lebih ancak kita selesaikan selama kita hidup di dunia supaya dapat esok pulang husnul khatimah kepada Allah. Bagantung di kelimah-kelimahnya akan hilang. Bagantunglah di tali terkeputui di cahaya terkepadam. Lai di kelimah yang takkan hilang. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mengadu oleh ke Allah. Ya Allah, dak adu dayo kami, Allah dak adu kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu kecil dalam surah Al-Imran. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai, saling menyalahkan selama hidup di dunia. Atunya tali nan tak kaputui, itunya cahaya nan tak kapadam, itunya kalimah nan takkan hilang. Atu dek kita di dasar wirid awak setiap salat subhanallah itu untuk memuji Allah, untuk mensucikan Allah. Alhamdulillah, kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sudah awak salat ya alhamdulillah sebut ira astagfirullah dulu tak ampun ke Allah. Sudah itu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dan kalimat ampe Allahu Akbar, kalimat takbir. Kau di Allah aja kau. Nan kalimu kula dek kita. La haula wala quwata illa billah. Da ado dayo kami ya Allah. Da ado kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Atunya perjalanan yang akan kita tempuh. Kalau kita lay ado pedoman di dunia kini, dapat dia awak pulang selamat, tinggallah kita untuk mencari perbekalan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Sebab tompik pulang awak besok dua je. Orang yang bertakwa tempat kembalinya surga. Orang yang berdosa tempat kembalinya neraka. Al-jannatu iddat lil muttaqin, kata Allah. Surga itu aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Salat, puasa, haji, umrah, zakat, sodakoh untuk mencapai takwa. Kalau tercapai takwa dia awak, surga tempat kembali kita besok. Tapi kalau belum tercapai takwa masih ada dosa yang kita tabati. Apa kecil Allah dalam surat Toha? Innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, itu dia wajib tobat gitu. Tempat kembalinya neraka jahanam. Bapu dalam neraka jahanam. 7 tingkat neraka tak? Kan 7 kita gaji tadi tak? 7 tingkatnya. Bapu dalam neraka jahanam. 70 tahun batu dicampakkan baru sampai ke dasar neraka jahanam. Ketika duduk Rasulullah dengan sahabatnya,
Tahukah kalian lontong itu kecil Rasulullah ke sahabat? Kami tidak tahu ya Rasulullah, engkau lah akan tahu karena engkau kekasih Allah. Apa kecil Nabi? Itu batu yang dicampakkan ke neraka Jahanam 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka Jahanam tu dalamnya. Ada bukit dua di neraka tadi. Pertama Gunung Dilun, yang kedua Gunung Raqabah, tetapi ia berasal daripada api semata-mata. Didaki dia orang berdosa itu ingin keluar daripada neraka, sampainya di puncak Gunung Dilun dan Gunung Raqabah, dilemparkan kembali ke dalam neraka Jahanam oleh malaikat Malik. Tujuh kojo kita lah. La yamutu, tidaklah ia mati dalamnya. Dah mu matilah. Abi kulit ko diganti kulit baru balik. Abi kulit dibakar diganti yang baru balik. Dah mulai mati. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Kalau di dunia kita bebas awak. Nak ke mana kita dapat di dunia tadi? Lah sampai dalam neraka dah ada oleh kebebasan atau nekan tempat kembali besok kalau kita masih berdosa selama menjalani kehidupan di dunia. Atau dek perbanyak kita tobat selama hidup di dunia. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup, dan aku bertobat kepadanya. Di Allah maha hidup. Kalau yang ruh tadi, kalau Allah maha hidup ada dengan sendirinya. Kalau yang ruh itu Allah yang menghidupkan. Awal Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau yang ruh itu berawal dari Allah, akhir tak ada kesudahan akan ruh tadi. Kalau lah hancur besok tubuh kita kau dimakan tanah lah, masuk ke tanah lah. Dia apa cara hidup boleh besok? Ada di badan awak tadi dan takkan hancur di tanah, namanya azbuzanab. Walaupun kita mati dimakan imau, walaupun kita mati masuk ke dasar laut, yang azbuzanab itu tulang belakang awak tu dah hancur tu. Dia tiap sesoko kalau nengka dua besok balik ruh tu kan azbuzanab berbalik. Togak kita sebentuk neng kini berbalik, tetapi alam lah berubah, namanya alam akhirat. Itu kita akan dihadapkan kepada mizannya Allah, dia memasar. Kiamah artinya hari berdiri. Bapak lah mau togak so itu. 50.000 tahun kita togak so menanti hisap awak. Itu lamanya. Matahari hanya satu jengkal ibu awak ya. Akhirnya jauh le angin lah. Besok satu jengkal matahari itu di bubur awak. Bapa ni tu. Sehingga menjadi lawi lah yang memasal tadi kena keringat manusia. Orang yang berdosa akan tenggelam dalam keringatnya. Orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita mencari syafaat besok. Berbondong-bondong manusia tu mencari Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikanlah kami syafaat. Kalau tak tahan kami liangi masar kau. Apa kecil Nabi Adam? Ambo dululah bersalah sekali diampuni Allah. Lama lu ambo mengulang minta ke Allah balik. Pailah ke Nabi Nuh. Cari pula Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, berikanlah kami syafaat. Apa kecil Nabi Nuh? Ambo dulu gagal mendidik anak ambo Kan'an kepada kebaikan. Oleh kerana kita jauhkan anak-anak Nabi Nuh tak? Dicaci apa tadi, dibuat sampan dia apa, dimasuknya terciri, buang terciri ke sampan apa tadi. Carilah Nabi Ibrahim, cari Nabi Ibrahim juga bisa memberi syafaat. Berbondong-bondong mencari Nabi Isa alaihissalam, berikanlah kami syafaat. Nabi Isa juga bisa. Apa kecil Nabi Isa dalam surah Al-A'raf? Wa mubassira ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan datang sepeninggalku seorang nabi yang namanya Ahmad. Muhammad nama tu buah tu syariat aku tu. Ahmad nama ruh, nama nurnya tadi. Atulah nan dapat memberi syafaat. Kalau kita le banyak solawat ke Nabi di dunia, dak dia memasarnya besok. Di waktu kan pulang di waktu zakatul maut sudah dia lagi syafaat Nabi itu. Di waktu zakatul maut tadi lah dapat kita syafaat, lebih-lebih besok telah sampai di masar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan
nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bapa dia wassalawat Allah ke Nabi. Allah ridho kepada Nabi Muhammad. Malaikat apa dia salawat? Memintakan ampun untuk Nabi tadi. Kita apa dia salawat? Memintakan ampun untuk Allah. Secara syariatnya salawat itu untuk Nabi. Secara hakikatnya kembali salawat itu kepada balik. Ibarat kita melempar bola ke dinding, baliknya kawak balik salawat tadi. Kerana Nabi itulah dipenuhi oleh kebaikan. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan kita, andaikan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita lanjutkan tugas Nabi. Tugas Nabi adalah amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Allah menyampaikan dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang bermanfaat bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mampu mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita malam kini. Panjang mana kita ngaji baik kau dak tabur dak, ambo pun payah dak menyampaikan. Tertutup dengan doa majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pak-pak